Oke, balik lagi sama gua Trader Cups di sini. Nah, ini kita start dari 7,2 lah ya ini hitungannya. Oke, kita lihat-lihat trendingnya dulu. Lihat-lihat pasar. Oke, masuk aja langsung ke bawah di 44.400. Tadi udah gue setting sih sebelumnya. Jadi ya buat teman-teman dengan modal 7,2 tadi ya Excel untuk open posisi pertamanya dia di 44.400. Kenapa gue pilih bawah? Karena trending secara majornya tadi di time frame 1 menit dia menunjukkan turunnya. Kenapa gue berani di Bollinger Band bawah? Ya tadi dengan keyakinan kalau dia bakal turun terus gitu. Sembari kita siapin kompen 111.000 untuk kompen pertamanya. Ini kayaknya bakal naik terus sih. Nah, kelihatan ya dia di time frame 1 menit dia koreksi. Oke. Tapi ya nggak selamanya koreksi gitu kan. Dia bakal tetap follow the trend gitu. Ya masih cukup kuat lah menurut gua untuk trennya ke bawah gitu. Dia hanya koreksi sesaat. Ketika dia koreksi dan ketika kita sudah mencapai puncak di Bollinger Band atas di time frame yang minornya, itu posisi yang bagus kayak gini ya. Cuma maksudnya ya ini kan trading gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan karena ini murni pasar gitu, permintaan dan ada pembelian gitu. Nah kayak gini kan dia ke sliding lagi ke atas, tapi kita tunggu aja apakah dia bakal terus ke atas atau dia balik arah. Ini kayaknya bakal ke atas, kita siapin aja. Ini fungsinya kenapa lu butuh modal yang cukup gitu. Kita masuk kompen 2 di 270.000 dengan keyakinan masih terus ke bawah sih sebetulnya. Oke, kita ikutin aja dulu ya. Kita ikutin ke atas. Memang bisa jadi ke bawah, bisa jadi ke atas gitu loh. Secara overall dia menunjukkan trending ke bawah, tapi dia sedang koreksi. Koreksinya sampai kapan kita nggak tahu. Jadi karena gue udah 2 kali OP, justru dia tetap koreksi. Nah, ini gue yakin dia bakal ke atas lagi untuk koreksi lagi gitu. Sampai akhirnya dia nanti trennya turun lagi. Oke, ini kalau kita ikutin malah dapet ya. Tadi posisinya bagus karena udah di middle Bollinger Band. Karena dia melebar gitu, Bollinger Band-nya pun melebar, artinya trendingnya masih kuat. Oke, kita mulai lagi 44.000. Masih kita ikutin tren minornya, koreksinya ya. Ya ini maksudnya gue bilang koreksi ya belum tentu jadi koreksi gitu. Bisa jadi memang ya itu momen dia pembalikan arahnya. Nah kayak gini kan, coba ke sliding dia ke bawah, artinya dia mau ke bawah lagi nih. Cuma MACD-nya terlihat mau berpotongan. Nah di sini kita harus jeli ya. Oke, kita sembari siapin 111.000. Dia mau perpotongan MACD-nya. Kita coba aja ke atas. Nah ini sudah menunjukkan kayak tanda-tanda rata nih, di posisi sideways. Di posisi sideways kayak gini bisa menggunakan teknik zebra gitu. Cuma teman-teman harus pastikan sideway-nya ini panjang gitu.
Jangan ketika di ujung-ujung ya yang kena malah ke sliding gitu. Ini posisi sideway pada saat minornya lah kayak gini, kelihatan di Bollinger B-nya dia agak rata. Nah ini dia balik lagi ke bawah ya. Kita nggak tahu nih apakah dia nggak sanggup menembus hijau tadi MACD-nya. Kayaknya dia nggak sanggup sih. Kita masuk lagi kompen keduanya. Oke, kita siapin 277.700. Coba lihat time frame-nya. Sebentar kita cari yang lain lah ya. Dia karena kondisi kayak gitu lagi galau gitu loh. Jadi kalau bisa jangan ambil resiko lah. Ini ke bawah. Oke, kita lihat. Tunggu sebentar. Ini ke bawah ke atasnya ya. Oke, kita ambil ke bawah saja. Karena dia trennya terus turun dan sudah mendekati middle Bollinger Band. Nah, ketika dia rata kayak gini, Bollinger Band-nya udah menunjukkan kecenderungan rata nih di posisi dia yang galau gitu ya. Bisa jadi ke sliding ke bawah, bisa jadi ke sliding ke atas, apalagi ketika sudah makin mengecil Bollinger B-nya. Terlihat CCI-nya masih mau naik. MACD udah masuk posisi di atas, tapi dia ya masih bisa turun sih sebenarnya. Nah, candle yang tipis-tipis kayak gini itu artinya dia ya ini sideway-nya dari major trend gitu. Sliding kan sama seperti yang kita duga, dia bakal ke sliding ke bawah atau ke atas. Oke, masuk kompen ketiga ya di 694.400. Ini kompen ketiga. Oke teman-teman, kita tenang dulu, coba kita lihat ini mau ke bawah. Oke. Kok bang posisi lu ngambil di situ bang? Kenapa enggak di Bollinger Band atas aja? Ya tadi gue yakin kalau dia bakal terus turun. Emang agak berisiko sih. Oke, coba apakah masuk? Satu ya nggak masuk ya. Maksudnya nggak loss atau nggak profit. Kita terus ke bawah karena Bollinger Band dia yang di bawah itu cenderung turun. Nah, artinya itu layaknya pondasi gitu ya. Pondasi ketika dia makin cenderung turun ya jeblos gitu. Beda seperti candle sebelumnya gitu. Candle sebelumnya ada juga yang semakin turun tapi dia terlihat mau naik lagi, candlenya justru hijau gitu. Tapi kalau Bollinger B-nya tambah turun tuh, yang di candle hijau samping tuh 3 biji tuh, dia pasti jeblos gitu. Ini kita profit di kompen ke 3 ya. Iya, penting banget buat teman-teman, nyawa kita nih cuma ada 6 kali open posisi, terdiri dari 1 kali open posisi awal. Oke, kita pilih bawah. Terdiri dari 1 open posisi bawah,
open posisi pertama plus 5 kali kompen. Nah ini bagus banget nih trendingnya lah. Tapi agak telat sih kita masuknya tadi. Cuma gak apa-apa, kita tunggu saja apakah dia bisa masuk atau enggak. Bollinger Band-nya udah terlihat mengecil. Bisa jadi ada kemungkinan sliding ke atas, bisa jadi sliding ke bawah. Tapi bagusnya memang follow the trend gitu. Ada sliding ke atas sedikit banget tadi. Kalau kita agak lama, beberapa detik mungkin tadi loss. Ini dia terlihat mau koreksi ke atas. Dia mendekati menuju Bollinger Band tengah. Ini bahaya juga. Oh ternyata dia turun terus. Berarti dia nggak kuat naik ya di major trendnya. Jadi teman-teman, untuk open posisi, ada yang nanya kemarin di komen, bang ajarin gue bang, gue loss terus, gimana caranya gitu. Caranya sederhana sebenarnya, sederhananya tapi bukan berarti gampang. Kita harus perhatikan tren major ya, tren secara garis besar. Dia di sela-sela tren garis besar ini dia punya secondary trend. Oke, masuk lagi terus ke bawah. Gue ulangin lagi, di major trend dia punya secondary trend, punya minor trend. Artinya ketika ada koreksi, ya secondary trend ini biasanya koreksi. Di koreksinya ini ada koreksi lagi gitu. Oke, kita masuk kompen pertama. Ini dia artinya koreksi. Secara major trend dia turun di time frame 1 menit. Tapi major trend dia naik di time frame 5 detik. Dia ada minor trend lagi, sedikit turun di time frame 5 detik gitu. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Teman-teman harus perhatiin tren-tren mana yang bisa diambil, tren-tren mana yang bisa dibaca major trendnya. Emang agak ambigu ketika kita melihat major trend turun dan posisinya sedang koreksi. Ini yang mana sih yang benar nih bang, turun atau naik? Kalau memang teman-teman gak mau ambil resiko gitu, gak yakin dengan apa yang diambil angkanya, sebentar kita kompen kedua ya. Kalau memang teman-teman gak yakin untuk ambil posisi turun gitu ketika major trendnya sedang turun dan posisi dia koreksi, teman-teman mending nunggu lagi ketika dia selesai koreksi, karena justru kemungkinan besar kita untuk profit akan bertambah lagi gitu ketika dia baru saja koreksi. Seperti ini baru saja koreksi kenanya yang 277 ya. Tapi kita nggak tahu nih, maksudnya kita tunggu saja. Kalau memang dia profit, artinya emang betul bekerja gitu. Dia baru saja koreksi. Tapi kita nggak boleh itu dulu ya, maksudnya mengada-ngada. Kita tunggu aja. Prediksi saya ini adalah posisi dimana dia puncaknya koreksi. Bagus lagi tadi kita yang menyentuh Bollinger Band atas, itu sangat bagus posisinya diambil. Kalau ini kan tadi belum sampai menyentuh ya. Tapi secara overall kemungkinan kita untuk profit lebih besar ketika kita memilih sesaat setelah dia koreksi. Oke, kita tunggu mundur saja. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita profit, kita mulai dari pertama lagi ya. Open posisi pertama di 44.000. Dia masih bisa turun. Oke,
mau koreksi sebentar ya oke, nggak apa-apa. Wah ini kelihatan ya, Bollinger B-nya tadi langsung menyempit. Nah ini ke sliding ke atas kan. Dia belum selesai koreksi ternyata, dia masih mau menuju ke atas. Tapi ketika dia sudah terlampau tinggi, patut dicurigai kalau dia posisinya sedang sideway. Oke, kita ambil turun lagi. Walaupun Bollinger Band atasnya masih mengarah ke atas, bisa jadi dia naik terus ini malah ya. Kita agak buru-buru ngambilnya tadi, tapi tidak apa-apa, kita masih punya berapa nyawa, kita masih punya tuh, masih punya ini kompen pertama ya, masih punya 4 nyawa. Tapi perlu teman garis bawahi, teknik kompensasi kapitalisasi ini sangat beresiko. Sangat beresikonya apa? Ya kalau kita mulai start dari 14.000, returnnya lebih kecil. Tapi kalau kita startnya dari kompensasi kapitalisasinya, kita start dari 44.000 sorry. Ketika kita 5 kali 6 kali open posisi salah, habis. Beda dengan yang 14.000 gitu. Oke, kita masuk kompen kedua. Naik dia ya. Coba kita lihat masih sanggup naik gak dia. Oke, yang lain dulu. Trennya ke bawah 5 detik. Oke, karena trennya ke bawah secara time frame 1 menit dan dia sudah mendekati garis tengah Bollinger Band, middle Bollinger Band-nya, kita ambil saja ke bawah. Nah mungkin ini terburu-buru karena dia masih ke atas ya, masih koreksi ke upper Bollinger Band-nya. Gak apa-apa, kita masuk ke kompen ke-3. Oke, coba sebentar. Kalau ini profit kayaknya kita stop, cuma kalau enggak kita lanjut. Kita tunggu saja teman-teman, dia ada kecenderungan mau jatuh. Ya betul sekali, dia mau jatuh. Apakah dia bertahan sampai penutupan? Kita tunggu mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau di sini kita sudahi saja. Sampai ketemu di part selanjutnya. Terima kasih.